warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam dengan fokus pembahasan adalah mencetak generasi unggul di tengah tantangan zaman. Sebelum kita memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taswin dari kelas A22 dengan nomor induk mahasiswa 2281131089 Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Memasuki materi pembahasan terkait strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Yang pertama, mengapa inovasi pendidikan Islam itu penting? Inovasi pendidikan Islam memegang peranan krusial dalam mencetak generasi yang tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan zaman dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Namun, inovasi memerlukan sumber daya, dan salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan ketersediaan pendanaan yang berkelanjutan. Materi ini akan membahas berbagai aspek terkait pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam. Strategi pendanaan yang pertama yaitu bersumber dari pendanaan inovasi internal, di mana pada sumber pendanaan inovasi internal ini ada 3 sumber. Yang pertama itu dana abadi umat, yang kedua zakat, infak, sedekah, dan yang ketiga dana mandiri lembaga pendidikan Islam. Inovasi memerlukan investasi. Untuk pendidikan Islam, sumber pendanaan dapat beragam, baik dari internal maupun eksternal. Sumber pendanaan internal yang pertama ada dana abadi umat. Dana ini merupakan instrumen filantropi Islam yang sangat potensial. Aset wakaf seperti tanah, bangunan, uang atau saham dapat diinvestasikan secara produktif dan hasilnya digunakan untuk membiayai program pendidikan, termasuk inovasi. Pembentukan wakaf produktif yang dikelola secara profesional dapat menjadi tulang punggung pendanaan jangka panjang. Sumber pendanaan internal yang kedua ada zakat, infak, sedekah. Meskipun seringkali digunakan untuk bantuan sosial, sebagian dari dana zakat, infak, sedekah dapat dialokasikan untuk pengembangan program inovatif yang memiliki dampak sosial pendidikan yang signifikan. Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang potensi zakat, infak, sedekah untuk inovasi pendidikan. Sumber dana yang ketiga adalah dana mandiri lembaga pendidikan Islam. Dana mandiri lembaga pendidikan Islam bisa berasal dari iuran pendidikan atau sumbangan dari santri atau siswa, di mana meskipun seringkali menjadi sumber utama, perlu dipertimbangkan agar tidak membebani masyarakat, terutama yang kurang mampu. Yang kedua ada unit usaha produktif lembaga. Pondok pesantren atau madrasah dapat mengembangkan unit usaha seperti koperasi, toko, pertanian, atau jasa yang keuntungannya dapat dialokasikan kembali untuk inovasi. Yang ketiga ada donasi alumni. Jaringan alumni yang kuat dapat menjadi sumber donasi berkelanjutan, terutama jika mereka merasakan manfaat langsung dari inovasi yang diterapkan. Materi selanjutnya terkait sumber pendanaan inovasi pendidikan Islam. Yang kedua adalah sumber pendanaan inovasi eksternal, di mana ada 5 pembahasan atau ada 5 sumber eksternal. Yang pertama itu hibah dan grant dari pemerintah. Yang kedua, kerjasama dengan industri atau korporasi. Yang ketiga, ada yayasan, donatur atau lembaga filantropi. Keempat, ada crowdfunding atau urun dana online. Dan yang kelima, ada program kemitraan strategis.
Terkait dengan hibah dan grant dari pemerintah, itu pemerintah, baik pusat maupun daerah, seringkali memiliki alokasi dana untuk pengembangan pendidikan, termasuk inovasi. Lembaga pendidikan Islam perlu proaktif dalam mencari informasi dan mengajukan proposal hibah ini. Sumber eksternal yang kedua ada kerjasama dengan industri atau korporasi, atau sering kita sebut itu CSR, Corporate Social Responsibility. Banyak perusahaan memiliki program CSR yang berfokus pada pendidikan. Kemitraan dengan perusahaan dapat membuka pintu bagi pendanaan proyek inovasi yang spesifik. Sumber pendanaan eksternal yang ketiga itu ada yayasan, donatur, atau lembaga filantropi. Banyak yayasan atau lembaga filantropi yang berfokus pada pengembangan pendidikan atau keagamaan. Mengidentifikasi dan membangun hubungan dengan lembaga-lembaga ini dapat menjadi sumber pendanaan yang signifikan. Sumber eksternal yang keempat ada crowdfunding atau urun dan online. Merupakan platform crowdfunding dapat dimanfaatkan untuk menggalang dana dari masyarakat luas untuk proyek inovasi tertentu yang menarik perhatian. Dan sumber pendanaan eksternal yang kelima ada program kemitraan strategis, di mana membangun kemitraan dengan universitas lain, lembaga riset, atau organisasi nirlaba untuk bersama-sama mengajukan pendanaan dari sumber yang lebih besar. Memasuki pembahasan yang kedua dari strategi pendanaan dan keberlanjutan inovasi pendidikan Islam adalah strategi pengelolaan dana inovasi. Pada materi ini ada 4 pembahasan, yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana laporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada para donatur dan pemangku kepentingan untuk menunjukkan bagaimana dana digunakan. Dilakukan audit secara berkala oleh pihak independen untuk memastikan integritas keuangan dan kepatuhan terhadap standar. Memanfaatkan teknologi untuk mencatat dan melacak setiap transaksi, memudahkan pelaporan dan audit. Pembahasan yang kedua ada alokasi dana efisien, di mana menentukan proyek inovasi mana yang paling mendesak dan memiliki dampak terbesar untuk dialokasikan dana. Mengaitkan alokasi dana dengan target kinerja dan hasil yang diharapkan dari proyek inovasi. Mencari cara untuk menerapkan inovasi pada skala yang lebih besar untuk memaksimalkan efisiensi biaya per unit. Pembahasan yang ketiga ada diversifikasi portofolio pendanaan. Mengurangi risiko dengan mencari berbagai sumber pendanaan sehingga jika satu sumber berkurang, lembaga tidak lumpuh. Mengelola dana abadi atau wakaf secara profesional dan menginvestasikannya dalam instrumen yang aman dan produktif untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang. Pembahasan yang keempat ada pembangunan kapasitas pengelolaan dana, di mana perlunya melatih staf dalam pengelolaan keuangan, penggalangan dana, penulisan proposal, dan pelaporan. Jika memungkinkan, merekrut tenaga ahli di bidang keuangan dan pengembangan dana. Materi yang ketiga yaitu tantangan dalam pendanaan dan keberlanjutan. Ada 4 pembahasan. Yang pertama, persepsi masyarakat terhadap pendidikan Islam, di mana kecenderungan untuk menganggap pendidikan Islam sebagai amal jariah. Meskipun benar, pandangan ini terkadang menyebabkan kurangnya fokus pada model pendanaan yang berkelanjutan dan berbasis investasi. Yang kedua itu kurangnya pemahaman tentang pentingnya inovasi. Masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami mengapa inovasi dalam pendidikan Islam itu penting dan memerlukan investasi. Yang kedua ada keterbatasan kapasitas kelembagaan. Ada 2 poin dalam keterbatasan kapasitas kelembagaan. Yang pertama itu kurangnya profesionalisme dalam pengelolaan keuangan. Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama
yang tradisional mungkin belum memiliki sistem pengelolaan keuangan yang modern dan transparan. Poin yang kedua ada keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya staf yang terlatih dalam penggalangan dana, penulisan proposal, dan manajemen proyek. Materi yang ketiga yaitu regulasi dan lingkungan kebijakan. Ada dua poin juga. Yang pertama, regulasi wakaf yang belum optimal. Meskipun ada regulasi, implementasi dan pengembangan wakaf produktif masih menghadapi tantangan. Poin yang kedua, persaingan dalam memperoleh dana hibah. Persaingannya ketat dengan lembaga pendidikan lain untuk mendapatkan hibah pemerintah atau donasi. Pembahasan yang keempat ada ketidakpastian ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan donatur untuk memberikan sumbangan. Krisis seperti pandemi dapat secara signifikan mengurangi sumber pendanaan. Pembahasan yang terakhir ada peran manajemen dalam pendanaan dan keberlanjutan. Pada materi ini akan membahas 6 peran manajemen. Yang pertama itu kepemimpinan, visi, dan misi. Di mana manajemen perlu memiliki visi yang kuat tentang inovasi yang ingin dicapai dan mengkomunikasikannya kepada semua pemangku kepentingan. Memastikan bahwa inovasi bukan sekedar proyek sampingan, tetapi bagian inti dari strategi pengembangan. Yang kedua ada penggalangan dana proaktif. Aktif menjalin hubungan dengan potensi donatur, pemerintah, korporasi, dan yayasan. Menyusun proposal yang jelas, komprehensif, dan meyakinkan tentang dampak inovasi yang diusulkan. Mengadakan acara atau kampanye yang dapat menarik perhatian dan donasi dari masyarakat lain. Yang ketiga ada tata kelola yang baik atau good governance. Mendorong seluruh jajaran untuk patuh pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pengelolaan dana. Jika memungkinkan, membentuk tim atau unit khusus yang bertanggung jawab atas penggalangan dan pengelolaan dana. 4. Pengembangan kapasitas internal. Memberikan pelatihan dan pengembangan profesional kepada staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan dan inovasi. Memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi dalam pengelolaan dana dan komunikasi. Yang kelima, pemasaran dan komunikasi efektif. Secara teratur menginformasikan kepada masyarakat dan donatur tentang keberhasilan dan dampak positif dari inovasi yang telah didanai. Menciptakan citra lembaga pendidikan Islam yang modern, inovatif, dan terpercaya dalam pengelolaan dana. Dan yang keenam adalah manajemen risiko. Menilai potensi risiko yang dapat menghambat pendanaan dan keberlanjutan inovasi. Dan merencanakan tindakan untuk mengurangi atau mengatasi risiko-risiko tersebut. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan Islam dapat berkembang dengan strategi pendanaan holistik dan pengelolaan profesional. Menghasilkan lulusan kompeten dan berakhlak mulia, keberlanjutan inovasi adalah investasi untuk masa depan peradaban Islam yang gemilang. Dengan menerapkan strategi pendanaan yang holistik dan pengelolaan yang profesional, inovasi pendidikan Islam tidak hanya akan bertahan tetapi juga berkembang. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak mulia, siap menghadapi tantangan global. Keberlanjutan inovasi adalah investasi untuk masa depan peradaban Islam yang gemilang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.